Om Swastiastu, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan materi mengenai manajemen persediaan dalam bisnis retail. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian persediaan dan manajemen persediaan. 2. Ruang lingkup barang dagang retail. 3. Tujuan manajemen persediaan. 4. Yaitu fungsi-fungsi manajemen persediaan. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian persediaan dan manajemen persediaan. Kedua yaitu siswa mampu menyebutkan ruang lingkup barang dagang retail dalam manajemen persediaan. 3 yaitu siswa mampu menyebutkan tujuan manajemen persediaan. 4 yaitu siswa mampu menyebutkan fungsi-fungsi manajemen persediaan. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Nah, di dalam gambar ini terdapat banyak produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, dari gambar di atas sudah pasti ya dijelaskan bahwa persediaan itu adalah jumlah produk atau barang yang dimiliki perusahaan yang siap untuk dijual. Baik, selanjutnya itu pengertian persediaan dan manajemen persediaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam bukunya tahun 2002 halaman 127, persediaan memiliki beberapa definisi, antara lain yaitu barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha. Kedua itu barang yang masih dilakukan proses produksi atau barang dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, untuk mengatur persediaan barang dagangan yang dimiliki yang siap untuk dijual. Nah, dalam perusahaan manufaktur ada 4 jenis persediaan yang dikelola, yaitu persediaan bahan baku. 2 yaitu persediaan barang dalam proses. 3 persediaan bahan pembantu. Dan 4 yaitu persediaan barang jadi. Sedangkan dalam perusahaan dagang atau perusahaan retail, jenis persediaannya hanya ada 1, yaitu persediaan barang jadi. Nah, anak-anak, manajemen persediaan harus dikelola dengan baik, sebab profesionalitas bisnis retail terlihat dari sistem manajemen persediaannya, agar perusahaan retail tersebut tidak mengalami risiko kerugian yang sangat besar. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu ruang lingkup barang dagang retail. Berdasarkan lokasinya, ada 2 lokasi barang dagang yang harus dikelola dengan baik oleh retail, yaitu
pertama, persediaan barang dalam toko, dan yang kedua yaitu persediaan barang dalam gudang. Persediaan barang dalam toko ini adalah barang-barang dagangan yang siap dijual kepada konsumen yang telah ditata dalam rak, gondola, etalase, dan lain sebagainya. Sedangkan persediaan barang dalam gudang adalah barang dagangan yang masih tersimpan dalam gudang untuk dilakukan pengecekan sebelum dijual kepada konsumen. Nah, dari pengertian tersebut sudah pasti ya ada perbedaannya, di mana persediaan barang dalam toko tersebut, barang-barang dagangannya itu sudah siap dijual ke konsumen. Sedangkan persediaan barang dalam gudang, barang dagangan tersebut harus dilakukan pengecekan sebelum dijual kepada konsumen. Selanjutnya, yaitu tujuan manajemen retail. Tujuan dari manajemen persediaan barang dagangan bisnis retail yaitu pertama, untuk memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Kedua, yaitu untuk memperlancar proses produksi. 3, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kekurangan persediaan. Keempat, yaitu untuk menghadapi fluktuasi harga. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen persediaan. Nah, ada 3 jenis fungsi manajemen persediaan, antara lain yaitu pertama, fungsi decoupling, kedua, fungsi economic load seizing, ketiga yaitu fungsi antisipasi. Pertama, fungsi decoupling adalah persediaan dari perusahaan yang tidak tergantung oleh pemasok, dikarenakan persediaan bahan mentah sudah ada dalam perusahaan, sehingga hanya bergantung pada proses pengiriman dan waktu pengiriman saja. Kedua yaitu fungsi economic load seizing, yang artinya persediaan yang lebih mempertimbangkan penghematan harga atau potongan dalam pembelian. Nah, biasanya hal ini dapat dilakukan karena perusahaan melakukan pembelian produk dalam jumlah banyak, sehingga mengurangi nilai pada pengiriman barang tersebut. Ketiga yaitu fungsi antisipasi. Nah, seringkali perusahaan menghadapi ketidakpastian waktu pengiriman barang selama proses pemesanan kembali. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan kuantitas persediaan ekstra, yang dimana ini disebut dengan persediaan pengaman atau safety stock. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan pada stok tersebut. Nah, fungsi antisipasi ini dapat dijalankan dengan baik apabila pengelolaan retail dapat memperkirakan dan meramalkan kebutuhan barang dagangan sesuai dengan kebutuhannya. Baik anak-anak, itu saja materi dari pertemuan hari ini. Ibu mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Ibu tutup dengan Parama Santi dan Om Santi 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 Om.